Gue baru lihat loh konten lo yang ini. Ini beneran dia ngebunuh banyak perawan? Beneran dong. Cuman ini creepy banget loh. Ceritain dong, singkat aja ya. Yaudah, masuk dia punya cerita ya. Elizabeth Bathory, seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria, memiliki suami Freda Dusty dan memiliki 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Singkatnya dia bangsawan kerajaan. Sisi biadabnya Elizabeth bermula dari kematian suaminya yang membuat dia takut terlihat tua. Mungkin takut gak laku lagi kali ya guys. Atau menurut isu dia juga mempelajari ilmu hitam. Nah awalnya ada perawat yang menyisir rambut Elizabeth, namun karena merasa terjenggut, akhirnya perawat itu tertampar hingga meneteskan darah ke kulitnya Elizabeth. Entah setan dari mana nih, akibat kejadian itu, dia beranggapan kalau darah wanita khususnya perawan itu bisa membuat dia awet muda. Sampai akhirnya dia mencari mangsa dan membunuh total 612 perawan untuk diambil darahnya serta dijadikan kolam pemandian darah. Gila kan? Di istananya banyak banget jasad, sampai yang paling epic nih guys, dia menaruh jasad wanita di atap-atap kerajaannya, lalu dia tusuk-tusuk hingga menciptakan shower darah nih guys. Waduh gila kan? Oh iya, karena dia bangsawan akhirnya dia itu tidak dihukum, jadi cuma diisolasi di kerajaannya aja. Ngeri banget anjir. Terus itu hukumnya kok gak adil kayak di... Shh, udah aku paham kok. Cuy, lu ada rekomendasi film yang creepy atau disturbing gak? Ya kayak film Saw, tapi kalau film Saw kan ya gitu-gitu aja ya. Ada lagi gak sih yang lebih gila dari itu? Ada dong guys, cuman jangan sambil makan ya nonton video ini. Wah, disturbing banget dong. Yaudah lanjut. Oke, masuk hidupnya cerita ya. Jadi film satu ini berjudul The Human Centipede. Jujur ini film gila banget sampai pengen muntah nih guys. Karena film ini tuh bercerita tentang Dr. Heithers, yaitu dokter dengan pemikiran psikonya yang terobsesi dengan membuat makhluk hidup menjadi satu bagian dengan menyambung-nyambungkan bagian tubuh. Yang membuat film ini mulai disturbing banget di mana ternyata dokter ini malah menyambungkan bagian mulut beberapa orang dengan anus atau bagian keluarnya kotoran manusia sehingga membentuk seperti kelabang. Dan seperti yang kita pikirkan bersama, jadi ketika orang pertama buang air besar, maka akan langsung dimakan oleh orang kedua dan seterusnya. Ini jijik parah, dan film ini banyak sequelnya. Sampai ada scene puluhan mungkin ratusan tahanan dibuat menjadi seperti ini. Jadi kebayang nggak yang dimakan para napi itu apa? Kok enak banget ya, mana gue bayangin lagi. Film yang lu rekomendasiin kemarin jujur itu psikonya agak ngeri dan enak banget ya. Ada lagi gak sih yang lebih soft gitu di bawah itulah dikit? Ada dong, tapi video kali ini tidak terlalu disturbing kayak video yang awal. Nah gitu dong. Ayo apaan guys? Masuk Yudi punya cerita lagi ya. Jadi film satu ini berjudul Turks, yang menceritakan tentang seorang komedian serta podcaster yaitu Walsh Brighton. Walsh yang datang ke Kanada untuk menemui Kill Bill Kine untuk konten podcastnya, namun harus batal karena Kill Bill Kine bunuh diri nih guys. Karena sudah terlanjur berada di Kanada, Walsh akhirnya mencari bahan konten di sana dan menemukan penawaran menginap dengan bayaran mendengarkan cerita menarik dari Howard Hall. Singkatnya, Walsh kesana dan Howard yang ternyata memakai kursi roda akhirnya bercerita. Ternyata di sesi ini Walsh dibius oleh minuman yang diberikan Howard, dan di sini gila ya, ternyata Howard berniat untuk mengubah Walsh menjadi anjing laut. Mulai dari bagian tubuh dipotong, lalu dijahit atau disambung lagi dan berbentuklah manusia yang berubah menjadi anjing laut. Mimpi buruk lagi nih mah. Wirjo jagal Banyuwangi sampai dipanggil jagal. Cuy, ceritain dong. Itu sih masa-masa kelam khususnya untuk warga Banyuwangi. Tapi ya udah, masuk hidupnya cerita ya. Suwirjo atau Wirjo jagal Banyuwangi. Wirjo ini terkenal dengan sifat temperamental. Bayangin cowok yang cuma liatin istrinya aja bisa diajak berantem. Sampai tragedi ini bermulai pada 14 April 1987, di mana Wirjo dan istrinya bertengkar lalu Wirjo mencambuk istrinya. Padahal mereka sedang di ladang loh guys. Istrinya langsung lari ke rumah orang tuanya. Lalu keesokan harinya di mana tepat 15 April Wirjo mulai membabi buta. Mulai dari anak tirinya yaitu Reni dan temannya diserang menggunakan serulit. Namun Reni masih dapat melarikan diri dan selamat. Lalu Wirjo mulai membantai semua orang yang dia temui, mulai dari tetangganya bahkan orang random yang dia temui di jalan. Hingga yang meninggal berjumlah 20 orang dan kebanyakan lehernya itu terbuka sampai hampir terputus lah guys. Dan 12 orang lainnya mengalami luka-luka namun masih bisa diselamatkan. Selama satu hari itu suasana sangat kelam di desa tersebut hingga sekolah-sekolah aja diliburkan dan orang-orang mengunci diri di rumah mereka masing-masing. Serem banget tuh orang. Terus sekarang dia di mana? Ya dia udah meninggal karena keesokan harinya dia ditemukan gantung diri atau bunuh diri guys. Isabella, bentar ya. Waduh, cakep banget. Cuy, ini siapa sih? Kok Isabellanya cakep banget? Emang cakep sih, tapi dengerin dulu nih, masuk hidupnya cerita ya. Isabella Yumin Guzman, wanita berperas cantik ini ternyata menyimpan sisi kelam dalam dirinya. Diketahui bahwasannya dia telah menikam ibu kandungnya sebanyak 31 kali pada bagian wajah dan 48 kali pada bagian leher. Gimana? Menurut kamu masih tertarik? Ternyata hal yang menyebabkan Isabella Guzman melakukan hal tersebut lantaran dia memiliki hubungan kurang baik bersama ibunya. Karena sebelum kejadian pembunuhan saja, Isabella sudah sering bertengkar sampai-sampai meludahi ibu kandungnya sendiri nih guys. Sampai akhirnya hal mengerikan itu terjadi. Ternyata guys, kasus yang terjadi pada tahun 2013 ini tidak membuat Isabella ditahan karena ditemukan fakta kalau gadis asal negara bagian Colorado Amerika Serikat ini mengidap penyakit skizofrenia paranoid sehingga harus dibawa ke rumah sakit jiwa, bukan ke penjara. Waduh, padahal dia psikopat yang cakep banget ya. Padahal obatin aja ya di, tenan, biar nanti dia bisa jadian sama gua. Ente kadang-kadang.